Oke, Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya, Anda Dukito, di acara Investor Academy Indonesia, ya, bersama CVV ya. Selamat datang CVV, thank you banyak nih Pak Ci, udah mau sharing-sharing ya. Ci, ini kita ngobrol-ngobrol ya, seperti biasa, tentang isu-isu yang menarik ya. Salah satunya itu yang kita bicara tentang stock split-nya BBCA ya, stock split ya. Ci, stock split itu apa sih, Ci? Stock split itu kan pemecahan nilai nominal saham ya. Tujuannya apa? Supaya jumlah saham beredar lebih banyak. Nah, kan kalau BCA kita tahu sendiri saham Sultan mahal ya, Dre. 36.000, Betul, terakhir 36.600 sama salah ya. Sebelum stock split. betul. Nah, hari ini bisa dibeli dengan harga yang lebih terjangkau di harga area 7 ribuan ya. Tadi sempat sampai 8.000. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jadi mungkin retail bisa lebih banyak beli. Tujuannya salah satunya supaya lebih liquid di pasar gitu. Oke, jadi kalau secara fundamental ada pengaruh nggak Ci stock split tadi, Pak Ci? Kalau fundamental sih enggak ya, karena kan nanti tidak merubah perubahan fundamental dia, laba dia nggak rubah, cuman jumlah saham beredar dia lebih banyak aja. Yang berubah itu mungkin kan earning per share karena dibagi ke jumlah saham yang beredarnya lebih banyak, tapi pair-nya akan tetap sama karena kan pembilangnya harga pasarnya juga ikut turun, ibaratnya gitu. Ya, Jadi jadi tetap secara sama ya, Apple. EPS-nya kan turun, tapi pair-nya sama karena pembilangnya kan turun juga gitu. Ya, jadi kalau kita bicara mah tetap Apple ke Apple ya Ci ya, antara harganya juga turunin, dibagi gitu kan, ini pun Ya, dibagi juga ya. Biarpun pembilang penyebabnya sekilasnya kan, dibagi. betul, sekilasnya kan EPS-nya kayak turun gitu, padahal kan kalau kita lihat dari harganya tadi nggak tetap tetap sama dibaginya ya. Oke. Sama. Nah, Ci, ini ada beberapa mitos yang kita mau bahas nih. Ada juga teman-teman saya yang nanyain, Re, gimana stok split BBCA nih? Menarik nggak? Bakal naik nggak BBCA gitu kan? Ada yang mungkin mitos pertama nih, persepsinya nih, karena dengan stok split ini, retail banyak yang eh, apa namanya tuh, join atau ngebeli, bisa beli BBCA sehingga bisa lebih banyak kepemilikannya yang masyarakat. Itu satu. Atau bahkan ada mitos kedua yang bilang tuh, oh justru sengaja retail banyak beli itu tuh supaya fan-fan gede itu bisa bisa keluar, bisa ngeguyur ngomong seperti itu. Nah, Ci, menurut Cici dua mitos tadi itu gimana Ci komennya Ci? Itu bisa aja kejadian dua-duanya ya. Kita kan nggak pernah tahu pasar nanti kayak apa. Cuman balik lagi ke fundamental. Kira-kira BCA ke depannya tuh kayak gimana? Karena kan ada beberapa saham yang sudah stock split, malah makin naik, balik lagi ke harga sebelum stock split, tapi ada juga yang sudah stock split, harganya makin turun kan? Ya mungkin balik ke masing-masing karakter saham-sahamnya itu sendiri. Kalau BCA kan selama ini kan berarti dia udah mengalami 4 kali stock split ya sampai saat ini. Nah kalau lihat kronologisnya dia masih nanjak terus. Nah kita lihat aja ke depan kira-kira BCA masih bisa bertahan nggak gitu. Jadi kalau kata saya, kalau menurut saya ya eh, kenaikan atau penurunan harga bukan karena stock split sih, cuman balik lagi ke kinerja perusahaannya. Kira-kira dia ke depannya masih ada ekspansi nggak, masih ada katalis nggak, kurang lebih mungkin kayak gitu ya. Oke, berarti kan stock split ini bukan penentu bakal bahwa harga saham ini akan naik atau tidak ya. Kalau kita ngomongin cuman memang kalau lebih liquid memang betul mungkin akan jadi lebih liquid yang tadinya nggak bisa mampu beli atau nggak mungkin terlalu mahal harganya menjadi lebih murah kan mungkin di sana ya Ci ya poinnya ya. Jadi bisa ditektokin juga, Dre, BCA sekarang. Oh bisa tektokin juga ya, oke. Tadi Yang dulunya namanya mah susah ya Ci ya. volatile jadinya ya. Kan Dulu mah disebutnya bisa saham sultan ya Ci ya. saham sultan, sekarang udah bisa mungkin orang kan yang lihat harga puluhan ribu yang nggak biasa main puluhan ribu kan sekarang, wah udah lumayan ini gitu kali ya. Jadi dulu kan Oke. satu lot 3,6 juta, sekarang 700 ribuan kayak Bank Mandiri ya. Betul. Nah, ini kan ada beberapa contoh kasus juga nih buat teman-teman kan kalau kita perhatikan contohnya seperti di Cleo misalkannya Cleo tuh tahun 2000 kalau saya cek datanya di Juli 2018 itu pernah melakukan stock split ya. Nah, Juli 2018 sahamnya malah nggak turun ya, kedepannya malah terus aja naik gitu kan. Sempat mungkin ada turun dulu tuh gitu langsung naik ya. Nah, tapi sebaliknya dengan yang di hoki ya Ci ya. Hoki itu udah melakukan stock split sampai sekarang ini harga sahamnya masih turun tuh kalau kita perhatikan. Nggak tahu sih kalau hoki sendiri sekarang masih turun nggak Ci?
mulai bottoming Masih sih di 200 mulai ya. bottoming ya. Tapi kita Oke. masih lihat di turun juga, dia sudah stock split, ada apa? Corona kalau nggak salah, Dre. Oh iya iya iya. Nah itu kan Jadi jadi kan, akhirnya kan pengaruh ke fundamental sih ya kalau kita sebut ya. jadi bukan karena pemecahan ya, tapi karena memang ada perubahan fundamentalnya. Kayak Astra sebelum sudah stock split juga turun terus kan. Tapi mungkin karena emang kinerja Astra lagi menurun kali ya, bukan karena Iya, stock lagi splitnya kurang turun bagus. gitu. Jadi ya stock split bukan penentu harga naik atau turunnya, kali bisa ambil kesimpulan kayak gitu ya. Oke, jadi mungkin buat teman-teman juga yang dengar rumor di luar yang mitos-mitos bahwa wah ini stock split gara-gara stock split turun nih, gara-gara stock split naik. Nah, mungkin sudah saatnya mungkin jangan sampai melihat mindset seperti itu karena stock split tadi tidak mempengaruhi fundamental kesimpulannya ya. Memang EPS-nya kelihatan turun, tapi price-nya juga kan diturunkan sesuai dengan pembaginya sama dengan di EPS-nya gitu. Jadi kalau kita bandingkan secara pair-nya tetap sama. Jadi artinya kalau kita perhatikan tidak ada pengaruh apapun ke fundamental, tapi hanya untuk membuat saham ini lebih liquid, kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman juga hati-hati jangan termakan isu-isu bahwa stock split jual, stock split hold gitu ya. Nah keputusan mungkin balik lagi di tangan Bapak Ibu sekalian sendiri menilai dari fundamental dan prospek ke depan mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin Ci ada tambahkan Ci? Sama ini book value juga pasti turun kan, tapi PBV tetap karena price-nya kan komponen pembilangnya juga ikut turun kan, gitu. Betul, betul. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, beda soalnya kalau kita bicara tentang red issue, private placement gitu kan, itu kan beda kasus ya kalau kita sebut seperti itu. Memang menambah, tapi ini akan kita bicarakan mungkin di next video lah. Oke. Oke, mungkin Ci Vivi, mungkin untuk video kita kali ini sampai di sini dulu aja Ci ya. Mungkin ada tambahan lagi nggak Ci? Udah sih. Kita mau lihat ini chart BCA nggak hari ini? Oh ya, silakan Ci, boleh. Ini hari pertama BCA stock split ya. Kita lihat ya. Ini posisi IHSG kita kan. Ini biasanya pairing sama BCA ya. Baru muncul Ci, baru muncul. Udah muncul, udah. Ya. Udah. Ini biasa karena BCA dominan di IHSG, mirip sama BCA ya. Ada buntut panjang di atas, ada jarum. Ini kompositnya, ini BBCA-nya. Nih BBCA hari ini karena pagi-pagi semangat orang pada HK, jadi meninggalkan jarum. Tertinggi tadi sempat sampai level 8250, terendah di 7.400, tutup di 7525. Nah, ini ninggalin gap di sini nih, di area 7320. Jadi mungkin kalau dia ada koreksi, mungkin akan nutup gap dulu nih, bisa dijadiin support dari BCA ya. Nah, ini kalau lihat dari pergerakan harga. Nah, ini kan sejak stock split, sejak listing kan dia naik terus ya. Gitu, ini BCA ya. Gitu. Oke. Sip ya, jadi teman-teman ya, ingat ya bukan FOMO mengajak anjuran untuk membeli BBCA, tidak ya, silahkan mungkin dipelajari kembali. Oke, mungkin CVV thank you banyak atas insight-nya ya, kita ketemu di next video ya, buat teman-teman sekalian semua, selamat mungkin berinvestasi dan mungkin mudah-mudahan cuan selalu ya, dan sehat selalu ya, thank you, dadah semuanya. Ya, dadah.